Yang jelas saya secara pribadi ikhlas, namun secara keluarga kami kadang-kadang sedih, apalagi melihat rekan-rekan kami yang sesama honor kategori 2 yang sudah mengabdi puluhan tahun. Harapan kami mudah-mudahan Bapak Presiden curahkanlah rezeki dari Allah, semoga Bapak Presiden bisa mengeluarkan kepres atau impres sehingga tuntutan kami yang sudah dijanjikan oleh pemerintah itu betul-betul hadir di hadapan kita semua, sehingga keluarga kita semua yang ada itu mendapatkan suatu kepuasan lahir batin. Mohon catat dan ingatlah Bapak Presiden, jangan sampai kami dijadikan budak. Bangsa Indonesia itu sudah merdeka, bangsa Indonesia itu sudah makmur, tapi kok kenapa SDM-nya kami sebagai sumber daya manusia, apalagi kami mengajar menghadapi manusia bukan benda mati, resikonya lebih berat, tantangannya lebih berat, tapi kami ikhlas ridho. Tapi mohon, oleh karena itu kami mohon perhatian khusus, mohon ada kesejahteraan yang sifatnya sangat mendukung kami. Tidak lain kami hanya satu yang diminta, yaitu PNS. Tujuannya tidak lain adalah untuk membahagiakan anak dan istri kami dan keluarga kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Jailani, honorer kategori 2 dari SDN 2 Kemelaka Gede, Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon. Dalam kesempatan ini kami hanya ingin mengutarakan unek-unek kami yang sudah lama terpendam di dalam hati kami, di dalam hati saya, bahwa saya meminta atau memohon kepada Bapak Presiden dan kepada Bapak Menteri bahwa untuk dijadikan PNS, karena saya saya menghonor menjadi guru honor kurang lebih sudah dari tahun 97. Sampai sekarang saya masih tetap guru honor. Untuk itu saya minta kepada bapak-bapak, terutama kepada Bapak Presiden, untuk mengangkat guru-guru honor yang masih belum diangkat. Saya menjadi guru honor dengan gaji atau dengan penghasilan waktu tahun 97 cuman hanya dibayar 100.000 per bulan. Dari situ saya mikir, saya harus kerja apa lagi untuk menghidupi anak istri saya. Dari situ saya berusaha membuat akuarium, tapi lagi-lagi terkendala dengan modal. Alhamdulillah saya pindah lagi jual ikannya, lagi-lagi saya nggak ada modal, bangkrut lagi kata kasarnya. Dari situ saya coba untuk mengajar di 2 sekolah, tapi tetap saja penghasilan kami cuman hanya cukup untuk hanya 1 minggu. Itu juga dengan dengan susah payah kami menahan, atau kata kasarnya mengirit lah ya kalau kata orang Sunda. Jadi uang segitu itu harus cukup dalam 1 bulan, tapi tetap aja tidak cukup. Nah, dari situ kami berusaha ingin memperbaiki diri kami. Terpaksa kami dan beserta keluarga pindah ke Kabupaten Cirebon pada tahun 2010. Alhamdulillah kami diterima di SD 2 Kemelaka Gede dengan honor cuman hanya 150.000 per bulan. Sedangkan kami di sini harus mencukupi anak dan istri saya. Tapi alhamdulillah kepala sekolah kami sangat perhatian sekali kepada guru-guru honor, terutama kepada diri saya, sehingga sampai kepala sekolah meminjamkan motor. Pada waktu itu saya sering jalan kaki dari rumah ke sekolah. Dan alhamdulillah saya selain menjadi guru kelas juga merangkap menjadi pesuruh. Dan alhamdulillah kepala sekolah saya ngerti, jadi setiap bulannya suka ngasih tambahan
ada 20.000, ada 30.000, ya kadang-kadang 10.000 setiap bulannya. Nah, untuk itu saya minta kepada Bapak Presiden, tolonglah angkat saya menjadi PNS agar keluarga kami bisa lebih bisa lebih sejahtera lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'd. Teman-teman yang hormati Allah Subhanahu wa taala, bahwa saya akan menyampaikan tentang kehidupan saya selama ini yang kaitannya dengan nasib saya. Saya sebetulnya berasal dari Jawa Tengah, kemudian nikah dengan orang Cirebon. Kemudian sejak tahun 2001 saya mengabdi mengajar di SMA Negeri 1 Gresik, dan pada waktu itu sekolah baru berdiri dengan maksud saya mengabdikan diri, kemudian nanti akan diangkat menjadi PNS sehingga menginginkan keluarga kami di keluarga yang sejahtera. Selama itu saya mendapat gaji setiap 1 jam pelajaran Rp20.000. Andaikan mengajar 10 jam ya sekitar 200. Itu yang saya alami. Dan kenapa saya menginginkan bahwa pemerintah memperhatikan kami ketika kami menjadi guru honorer. Alhamdulillah pada tahun 2005 kalau tidak salah itu ada pendataan, dan saya berharap sekali pada waktu itu untuk bisa diangkat. Dan bahkan Presiden pun juga menjanjikan pada waktu itu. Tapi saya tunggu lama-kelamaan, janji itu hanya sekedar janji. Ketika itu yang menjadi presiden adalah Bapak SBY. Kemudian pergantian presiden pun juga begitu, ketika beliau kampanye juga menginginkan mengangkat derajat harkat martabat orang-orang kecil, termasuk saya di dalamnya, termasuk honorer. Ini saya harapkan sekali. Dan ketika beliau menjanjikan, ya alhamdulillah, mudah-mudahan presiden yang baru ini bisa mengangkat derajat kami dan bisa mengangkat kami untuk menjadi PNS. Tapi apa yang terjadi sampai sekarang pun nasib kami belum terangkat. Oleh karena itu saya mengharapkan sekali kepada Bapak Presiden, yang saya yakin ketika beliau kampanye menjanjikan kepada kami untuk diangkat, menjanjikan kepada rakyat yang kecil untuk diangkat derajatnya, akan diangkat ekonominya. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan ini beliau terketuk hatinya, bahwa beliau menjadi pemimpin yang benar-benar ketika kampanye menyampaikan untuk mengangkat, dan dia menjadi pemimpin yang amanah, sehingga ketika ada rakyatnya yang menjerit uang 200 itu berapa sih, untuk apa sih, sama sekali tidak bisa untuk menghidupi keluarga. Sehingga bukan hanya saja, mungkin banyak teman saya juga yang ketika setelah nikah karena hanya gajinya segitu, akhirnya istri minta cerai. Termasuk di dalamnya juga saya, kenapa? Karena memang sarjana tapi gajinya kecil sehingga tidak mampu apa-apa untuk menghidupi keluarga, sedangkan istri membutuhkan biaya yang banyak. Oleh karena itu kepada Bapak Jokowi jangan hanya menjanjikan saja, kami harap tapi benar-benar direalisasikan bahwa kami adalah orang-orang yang telah berjuang lama, telah mendidik masyarakat Indonesia lama. Bahkan ada anak didik saya yang sekarang sudah menjadi polisi, ada anak didik saya yang sekarang menjadi dokter, ada anak didik saya yang sekarang sudah menjadi tentara. Saya masih merangkak gaji hanya itu saja, bahkan tidak mampu untuk menghidupi keluarga. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu kami mohon dengan hormat lagi sangat pada bapak-bapak yang terkait di dalam pemerintahan, yang memberikan kebijakan di dalam pemerintahan untuk bisa memikirkan kami sebagai guru honorer untuk diangkat
menjadi PNS. Tanpa itu kami tetap menjadi rakyat yang kekurangan, tidak sesuai dengan apa yang Bapak janjikan. Itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa keluhan kami ini didengar oleh Bapak-bapak dan kami diangkat menjadi pegawai negeri. Amin. Allahumma amin. Allahumma muwaffiq ila thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami Abdurrahim dari kategori 2. Sampai saat ini kami hanya diberi honorer 500.000, dan 500.000 untuk zaman sekarang bisa dirasakan untuk makan dan untuk kebutuhan yang lainnya itu sudah kurang sekali, apalagi kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya sosial, misalkan untuk membantu saudara, untuk undangan, itu sangat minim. Sedangkan pandangan saudara atau pandangan keluarga itu kami itu dianggap cukup karena seorang guru, padahal kami merasa sakit karena penghasilan itu belum seberapa. Itu yang saya sakit itu ucapan dari masyarakat, kok seorang guru, sangat prihatin kok seorang guru belum pernah ngasih, padahal kami dengan jujur, kami inginnya ngasih, kami inginnya sosial, tapi apa daya, kami untuk mencukupi keluarga pun tidak mampu. Bahkan kami suka meminjam, tutup lubang, gali lubang untuk mencukupi keluarga kami. Dan untuk itu kami mohon dengarkanlah para pemimpin yang mempunyai kebijakan, Bapak Presiden. Inilah nasib kami yang sebenarnya sampai saat ini tidak ada perubahan untuk memenuhi kebutuhan kami yang sekarang honor cukup 500.000 mencukupi di keluarga kami di zaman sekarang ini. Sampai saat itu tahun 2000 tetap masih belum diangkat. Akhirnya karena usia kami lanjut harus menikah, kami mencoba menikah. Dengan menikah kami modal dengan pas-pasan, bahkan mencukupi keluarga dengan 60.000. Akhirnya saya ganti profesi untuk mencoba jadi guru sampai sekarang dari 2000 sampai 2015, 15 tahun dengan harapan diangkat, ternyata masih belum ada perubahan. Walaupun banyak janji-janji atau PP yang menerangkan tentang pengangkatan. Akhirnya kami berpikir dan tertahan karena mulianya seorang guru di mata masyarakat. Kami di sisi lain kami merasa prihatin karena kami ingin mendapatkan penghasilan lebih. Kami berusaha untuk mencari yang lain. Ternyata karena kami dibutuhkan, kami mengharapkan belas kasihan, meminjam uang, bahkan untuk makan pun kami kadang mencari selamatan yang mendapatkan berkat itu. Karena keahlian kami dalam bidang agama, kami membaktikan di musola, kami memohon mudah-mudahan dengan itikad baik kami untuk mendidik anak didik dari mulai akhlak, bahkan di sekolah kami mendidik untuk masa depan anak-anak sebagai generasi penerus. Untuk itu kami harapkan sekali kepada pemerintahan, khususnya kepada Presiden, untuk memperhatikan nasib seorang guru yang di mata masyarakat, guru itu adalah seorang yang harus ditiru. Guru adalah orang yang paling mulia, tapi di sisi sosial pendapatan kami tidak cukup. Bahkan kami selalu mencari penghasilan lain. Sampai saat ini kami menghonor di 3 sekolah. Kami menghonor di swasta, di negeri, dengan jarak 17 kilo dari Karangsembung ke Walet. Dan untuk sehari kami menghabiskan bensin itu 20.000. Kalau dihitung-hitung dengan honor itu udah min. Nah, untuk makannya maka kami suka kebingungan. Sampai pernah terjadi ini tuntutan seorang istri
ingin melepaskan pernikahan. Tapi dengan kesabaran kami bertahan. Alhamdulillah ya sedikit-sedikit ada perubahan. Tapi karena harapan kami ingin menjadi seorang PNS, tetap penghasilan itu tidak mencukupi dengan kebutuhan di zaman sekarang ini. Dan mudah-mudahan sekali lagi kami mohon kepada para pemimpin, karena seorang guru adalah seorang guru yang paling mulia, yang bisa menurunkan ilmunya, yang bisa meneruskan perjuangan bangsa untuk kemajuan bangsa. Siapa lagi kalau bukan guru? Untuk itu kepada para pemimpin, pada pemerintahan, kami mohon sekali lagi untuk memikirkan nasib kategori 2, nasib kami sebagai guru honorer yang memang sangat minim sekali dibandingkan dengan pekerja yang di swasta, yang dianggap orang banyak guru itu adalah penghasilannya cukup. Kami tidak bisa berkata apa-apa karena kalau kami menerangkan tentang gaji atau honorer, kami akan malu, mungkin akan menjadi lecehan omongan masyarakat. Maka kami tetap tegar, kami tetap konsisten dengan seorang guru, karena kami sudah tekad bahwa inilah sebagai cita-cita kami untuk menjadi seorang guru dengan ikhlas, tapi mudah-mudahan bisa diperhatikan. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jainuri, saya mengajar di SMP Negeri 1 Weru, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon. Saya mengajar sejak tahun 2002 sampai sekarang alhamdulillah menjadi honorer. Tahun 2002 saya ngajar dari pagi sampai sore, karena di SMP 1 Weru ada jam pagi dan sore. Saya ngajar hampir 42 jam. Saya digaji hanya 250.000. Waktu itu saya masih sendiri, tapi saya menghidupi adik-adik saya dan ibu saya, termasuk bapak saya karena nggak kerja. Sambilan saya juga jualan Indomie, Mbak, dan jualan es. Dengan gaji segitu, untuk pribadi saya 1 bulan saja udah nggak cukup. Akhirnya saya cari sampingan, minta ke kepala sekolah untuk ngajar eskul di sekolah. Kebetulan saya ngajar olahraga, jadi isi eskul olahraga bola voli. Waktu itu hanya dibayar 100.000 per bulan. Saya pertama kali ngajar menggunakan sepeda. Sepeda juga dapat pinjam dari kakak saya. Ya, sepedanya juga nggak begitu bagus, masih bagusan muridnya. Suatu hari saya berangkat kerja, di jalan rantai sepeda saya rusak, malah putus. Untung ada teman guru yang naik motor, akhirnya sepeda saya dititipkan di balai desa. Akhirnya saya dibonceng oleh teman guru saya. Sejak saat itu kepala desa saya melihat saya mungkin kasihan, akhirnya dipinjamkan atau disuruh ngambil dengan cara mengangsur pembayarannya. 1 bulan 100.000. Baru 2 bulan saya untuk pakai untuk mengajar. Pada saat itu pendaftaran siswa baru, sepeda saya dicuri. Akhirnya saya kembali ke sepeda saya pribadi yang butut. Selama ini saya bekerja hampir 14 tahun. Akhirnya saya pontang-panting menjadi guru les komputer. Karena saya punya keterampilan komputer, jadi saya bisa ngeles. Alhamdulillah bisa mencukupi adik-adik saya untuk sekolah dan orang tua saya. Tapi bagaimanapun juga, kalau melihat cukup nggak cukup, ya tetap nggak cukup, Pak. Karena sebulan saya hampir 400.000 untuk makan satu keluarga besar saya. Ya, dengan makannya nggak layak. Kadang-kadang makan ayam aja sampai nunggu saya gajian sebulan sekali. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tuti Ariati, SPD.
Saya mengajar di SMP 2 Negeri Susukamto. Saya menghonor karena saya pindah-pindah, saya masuk SMP tahun 2004. Waktu itu saya mengajar digaji 15.000 sebulan karena saya diberi jam hanya jam biologi itu 6 jam. Tapi karena dengan ikhlas saya lakoni karena saya ingin menjadi guru. Tadinya saya impian kalau jadi guru itu saya akan menjadikan PNS. Karena dengan kebaktian saya ikhlas daripada saya di rumah, saya memiliki ilmu, saya sumbangkan ke SMP. Saya menghonor dengan gaji 15.000, saya jalani dengan ikhlas. Saya berangkat dari rumah jalan kaki karena saya nggak punya sepeda motor. Selain memang nggak punya sepeda, saya nggak bisa naik motor pada saat itu. Sampai teman saya bilang, kenapa nggak naik motor? Saya nggak punya motor. Kebetulan ada teman sejalan, saya dibonceng setiap hari, pulangnya selalu nebeng di Pak Irwan. Sampai saat ini saya tetap menghonor. Sampai saat tahun 2004, anak saya menderita sakit. Waktu itu anak saya sakit, saya nggak bisa berobat ke dokter, saya sakit tipes. Karena saya berobat ke rumah sakit, saya minta itu keringanan dari desa. Katanya masa guru gak punya uang besar, guru itu dipandang lebih baik. Tapi kenyataannya hidup saya susah. Akhirnya saya menggali cacing karena anak saya itu sakit panas. Karena saya percaya bahwa apapun yang terjadi, kalau memang kita ikhlas, kita percaya Allah akan memberikan obat. Alhamdulillah selama 1 minggu saya mengobati anak saya dengan cacing, bukan dengan obat dokter. Alhamdulillah anak saya waktu 10 hari sembuh. Tapi tetap saya sekolah, anak saya pun sekolah. Nah sampai sekarang saya ngajar masih di SMP 2, saya digaji 250 dengan bidang studi bahasa Indonesia. Saya baru merasakan itu uang itu rasanya besar. Apalagi saya tidak diajukan insentif sama sekali. Yang lain pada dapat insentif atau fungsional, saya tidak dapat. Sampai rasa sakit saya ini terasa sekali karena yang lain pada dapat, saya tidak. Saya iri dengan PNS. Tolonglah Bapak Jokowi, angkatlah kami menjadi PNS karena kami wong cilik. Tolonglah kami sebagai honor K2, tolong angkatlah kami jadi PNS sesuai janji Bapak yang pernah Bapak janjikan kepada rakyat kecil. Sekian dari saya. Wassalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya saya sudah tidak bisa mengatakan apa-apa karena dari pertama juga saya mengharapkan jadi PNS, tapi pemerintah dan yang lainnya hanya mengumbar janji dan janji terus, tidak pernah menepati janjinya kepada kami. Apalagi saya pada waktu mengajar itu dari 2003, saya mengajar jalan kaki, ada 2 kilo sampai 3 kilo dari rumah. Karena saya ingin mencerdaskan anak bangsa, tapi kenyataan yang didapat untuk menyekolahkan anak saya saja tidak dapat dan tidak mampu sampai saat ini. Apakah pemerintah tidak pernah merasakan apa yang kami derita selama ini? Apakah tidak merasakan kami manusia yang ikhlas sabar, tapi tidak pernah diperhatikan sampai saat ini. Sampai anak-anak saya mengatakan, Mama, kenapa harus demo dan terus? Kenapa tidak diangkat PNS, Mah? Ya itulah pemerintah, hanya membangun yang lain, tapi tidak mau memperhatikan kita sebagai guru honorer K2. Harus bagaimana lagi, Nak? Kita berjuang terus, tapi kenyataannya tidak ada. Seperti hari ini sampai saat ini, saya di sekolah dituntut untuk mencerdaskan anak bangsa, menjadi anak yang berguna.
Sampai anak yang tidak bisa membaca jadi bisa membaca. Anak yang tadinya tidak bisa apa-apa bisa menjadi anak yang pintar. Ada yang sudah menjadi PNS, ada yang sudah jadi TNI. Tapi kenyataannya gurunya saja sampai saat ini masih honor dan honor terus. Gaji yang saya terima dari 100.000 sampai 500.000. Semua kebutuhan naik, tapi kenyataannya apa? Ada saja kepala sekolah yang sampai hari ini menurunkan gaji saya menjadi 400.000. Apakah ada keadilan? Pemerintah hari ini sampai saat ini tetap begitu saja kepada kami. Sampai hari ini air mataku tidak bisa menampungnya, sudah habis dan habis. Terus berdoa kepada Tuhan supaya saya diperhatikan ya Allah, supaya saya diterima menjadi PNS, agar anak-anakku bisa menjadi anak yang berguna seperti anak-anak yang lain. Hanya itu yang bisa saya katakan, karena tidak ada apa-apa dan tidak bisa dikatakan seperti ada yang di hati saya selama ini. Karena memang susah dan sulit, karena pemerintah hanya memperhatikan yang lain, tidak memperhatikan honorer K2. Itu saja harapan kami sebagai K2. Tolong pemerintah dan yang lainnya, tolong angkat kami sebagai PNS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami guru honorer Indonesia, Langkahkan kaki menuju masa depan. langkahkan kaki menuju masa depan. Mantapkan hati, lakukan perjuangan. Mantapkan hati, lakukan perjuangan. Semua demi kebaikan. Semua demi kebaikan. Baktiku pada negeri. Baktiku pada negeri. Untuk cerdaskan para generasi. Untuk cerdaskan para generasi. Kami siap baktikan diri. Kami siap baktikan diri. Wahai pemimpin kami, berikan ketenangan. Wahai pemimpin kami, berikan ketenangan. Agar kami tak tergoda. Agar kami tak tergoda. Nafsu duniawi. Nafsu duniawi. Yang ada hanya fokus diri. Yang ada hanya fokus diri. Untuk ajari anak didik kami. Untuk ajari anak didik kami. Satukan persatuan dalam kebersamaan. Satukan persatuan dalam kebersamaan. Menuju masa depan. Menuju masa
Dengan pengabdian tulus yang telah kami berikan setelah menunggu berpuluh tahun kemudian, seluas pengharapan, dengan keyakinan akan ada pimpinan yang memperhatikan, kami bertahan walau penuh dengan cobaan, karena begitu banyak kebutuhan yang akhirnya harus kami perjuangkan akibat mimpi kami tidak jua jadi kenyataan. Sementara usia semakin menua, para pemimpin sudah berbeda-beda. Dalam kesedihan dan keprihatinan kami coba berontak, karena tenaga kami dibutuhkan. Tapi hidup kami sungguh memprihatinkan dan sangat jauh dari kata maafan. Ya Allah, berikanlah kami kesempatan nikmat hidup dengan kebahagiaan. Dan kubaktikan diri ini untuk kejayaan pendidikan dengan pemerintah yang jadi panutan, yang merangkul kami dengan kebijakan. Kabulkan angan jadi PNS dengan sebuah perwujudan, karena kami bukanlah sampah buangan ataupun barang rongsokan yang dinilai jauh dari rasa kemanusiaan. Kami berperasaan dan butuh perlindungan payung hukum yang dinantikan. Indahnya bumi pertiwi Indonesia dengan beragam bangsa dan budaya. Betapa kaya dan suburnya negeri tercinta kita ini. Hasil rempah melimpah ruah, hasil bumi dari minyak, emas, batu bara pun tersedia. Begitu banyak anugerah yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa, di mana pembangunan sudah berkembang di mana-mana. Wahai pemimpin bangsa, tidakkah kami layak menikmati kekayaan negeri ini hingga dapat hidup sejahtera, terhormat, dan bermartabat?
Dengan tekad bulat untuk menagih janji Presiden dan demi perbaikan kehidupan PNS yang dijanjikan, kami berangkat pada malam hari walau terbayang gaji bulan depan akan berkurang karena dipakai untuk bekal berjuang mendapatkan masa depan. Perjuangan kami dilakukan di lapangan Monas. Depan Istana Negara, kami bertemu dengan saudara-saudari kami dari seluruh pelosok negeri yang mengalami hal yang sama, yaitu upaya memperjuangkan nasib dan masa depan kami. Dengan menahan haus dan lapar, kepanasan dan kehujanan, para honorer bergabung menyuarakan keinginan untuk diangkat menjadi PNS tanpa melalui tes. Bertahan selama 3 hari tanpa ada kejelasan dan keputusan, karena Bapak Presiden yang diharapkan menerima kami tidak pernah berhasil untuk bisa bertemu dengan kami. Hari pertama, beliau menurut berita sedang ada tamu dari luar negeri. Kami harus terus dan terus menanti. Tapi harapan itu sirna dan kami harus menahan hati karena Bapak Presiden belum menemui kami. Begitupun hari kedua, karena Bapak Presiden pergi keluar Jawa untuk mencek jalan tol. Sungguh perih hati ini. Tidakkah beliau memahami penderitaan kami yang datang dari jauh menghampiri, tapi Bapak tidak bersedia menemui? Padahal tim 9 pun berjam-jam menunggu di ruang tunggu istana. Ya Allah, demikian rendahkah nilai kami hingga Bapak Presiden tak hendak merangkul kami? Kami datang dengan perjuangan serta resiko perjalanan dengan bekal yang tidak memadai dan kematian mengintai. Karena wabah DBD sedang menguasai bumi pertiwi. Ada ketakutan tentang hal ini. Sementara kami tetap menunggu di lapangan terbuka. Dengan tim 9 pun berusaha agar bisa bersua. Di manakah Bapak Presiden kami yang dulu begitu dekat dengan rakyat? Yang rela belusukan dan mendengarkan setiap keluhan. Sekarang kami menghampiri puluhan ribu jiwa-jiwa yang penuh harap. Rasanya kami seperti anak tiri, karena Bapak Presiden justru pergi untuk mencek jalan tol di luar Jawa. Sungguh pedih hati kami bak tersayat sembilu. Kami merasa seperti warga yang terbuang, terhempas oleh kenyataan bahwa kami ternyata dianggap tidak ada. Tim 9 pun dibiarkan berjam-jam. Sia-sia puluhan tahun mengabdi tidak dijadikan bukti keseriusan kami yang mengabdi dengan tulus hati, walau gaji sungguh jauh dari kata layak. Lebih tepatnya, kami merasa telah diperbudak. Hingga akhirnya kami berontak. Karena sudah tidak tahan lagi, hingga diri kami terus terinjak-injak, batin pun terkoyak, gigi bergemeretak, karena kami pendidik yang hanya bisa putar otak, tapi tidak bisa bergerak. Dan lagi-lagi kenyataan pahit terjadi, karena beliau tetap pergi meninggalkan kami. Kami mengeluh serempak, badan terkulai kompak, persendian terasa retak, dengan rasa sakit yang berdenyut seperti katarak di bawah kelopak. Lihatlah wahai pemimpin kami, kepedihan kami makin menjadi, ketika malam dilalui dengan rasa dingin menyergap kami, dengan beralaskan lantai tanpa alas apalagi selimut.
dengan menggigil dan perut lapar keroncongan. Bekal makin berkurang, tapi perjuangan tetap harus diteruskan. Kami berdoa esok hari, Bapak Presiden lembut hati menemui kami. Karena kami telah lelah berharap. Puluhan tahun bukanlah waktu yang singkat. Kami tetap bertahan, dan korban pun mulai berjatuhan. Banyak yang pingsan dan jatuh sakit, bahkan meninggal dunia. Sungguh tersiksa raga ini. Kami merasa terhinakan karena jasa dan bakti kami selama ini ternyata tidak dianggarkan. Gaji kami lebih rendah dari buruh dan orang kebanyakan yang tidak berpendidikan, seperti buruh kasar atau pabrikan maupun pembantu yang bekerja 3 bulan pun sudah langsung diangkat sebagai karyawan tetap 3 bulan masa training. Sementara kami mengabdi puluhan tahun dan telah masuk sebagai kategori K2. Kenapa pula harus melalui tes? Bukankah pengalaman yang lama sampai puluhan tahun tersebut bisa dijadikan bahan pertimbangan sebagai pendidik berpengalaman? Bahkan yang tidak bekerja pun pemerintah memberikan santunan. Sementara kami harus berjuang memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan gaji yang tidak manusiawi. Bukankah negara ini sangat menjunjung tinggi Pancasila, di mana salah satu azas sila tersebut adalah peri kemanusiaan yang adil dan beradab? Kami ingin hidup layak, terhormat, dan bermartabat. Sebagai pendidik yang cerdaskan anak bangsa, kami pun ingin memiliki rumah sebagai tempat berlindung anak dan keluarga kami. Bukankah semua profesi memiliki perumahan? Kami pun berharap ada perumahan untuk para guru. Namun perjuangan kami saat ini tetap fokus untuk satu tujuan. Itulah sebabnya kami harus terus bertahan. Semua itu agar pemerintah mengangkat kami sebagai PNS tanpa melalui tes. Dengan berpakaian hitam-hitam sebagai tanda sedang berkabung, kami semua larut dalam kesedihan karena perjuangan kami belum membuahkan hasil. Kami tidak ingin nyawa rekan kami terbuang sia-sia. Walau dengan sangat terpaksa kami pulang dengan hati yang terluka, tapi kami tetap penuh dengan keyakinan pemerintah akan memperhatikan dan mewujudkan impian kami. Karena ini harapan kemanusiaan, dan kini bukan lagi zaman perbudakan. Dengan upah yang tidak manusiawi karena hal tersebut merupakan kezoliman. Bukankah upah tidak layak dengan tugas yang berat adalah perbuatan kriminal yang diancam dengan hukuman pidana? Sebenarnya apa bedanya nasib kami dengan mereka para buruh yang disekap lalu diberi upah minim dengan tugas yang berat? Seperti para buruh pembuatan alat penggorengan yang pernah terjadi, yang disekap dan digaji sangat minim. Karena kami pun seperti tersekap oleh harapan menjadi PNS. Sehingga puluhan tahun tetap bertahan walaupun dengan gaji yang sangat minim. Sehingga semua godaan kami abaikan. Kalau memang tidak akan diangkat, kenapa kami diberi harapan sehingga kami bertahan puluhan tahun? Suatu waktu yang tidak singkat. Karena Bapak Presiden bukannya mendengarkan rintihan kami, namun malah pergi menghindari kami.
Bersuap pun tidak mau. Padahal kami bukanlah teroris dan bukan pula hendak mengacau. Kami hanya meminta perhatian dan ingin memperjuangkan nasib sebagai rakyat. Bapak Presiden yang katanya berkuasa untuk mendengarkan kata rakyat, sehingga tidak perlulah kami dijaga ketat polisi yang demikian banyak. Sehingga polisi malah ditambah untuk menjaga kami. Bapak Presiden mungkin lupa kalau kami adalah pendidik. Kami mempunyai etika dan berpedoman. Guru adalah yang digugu dan ditiru. Tentu kami datang dengan damai, tak sedikit pun membuat kerusakan. Kami hanya ingin menagih janji Bapak. Bapak Presiden yang terhormat, kapankah kami akan mendapat hidup layak, terhormat, dan bermartabat dengan jadi PNS tanpa melalui tes berat? Bukankah pengabdian kami sudah berkarat sebagai guru honorer berpengalaman yang sudah siap berpredikat? Karena rasanya sudah lelah terus berharap. Puluhan tahun tegang urat syaraf. Karena K2 tinggal selangkah langsung paraf. Kami tidak mampu bersaing dengan mereka yang mampu membooking. Sebab pengabdiannya kurang dari umurnya kucing. Sementara gaji kami sungguh bikin pusing. Karena lebih rendah dari gaji buruh pabrikan. Justru kami sering kekurangan. Hingga terasa seperti zaman perbudakan. Terasa perih perut menahan lapar karena kurang makan. Sebab ada keluarga dan anak jadi tanggungan. Sementara gaji tidak mampu bertahan sebulan. Dengan beras lebih dari 10.000 per kilograman, anak pun butuh biaya sekolah dan peralatan. Jangankan cukup sandang pangan, yang ada tiap saat kami kesusahan. Untuk itu tolonglah kami. Karena usia tidak mungkin berhenti. Sementara kegundahan terus terjadi. Kebijakan Bapaklah yang akan memenuhi harapan kami.